Halo teman-teman semua, selamat datang di layanan streaming Anindito Study Group. Dan pada saat ini kita akan masih melanjutkan topik dari production function. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita menyinggung tentang cubicle production function dengan dengan productivity maksimum. Kita juga sudah membahas pembuktian rumus MRTS atau marginal rate technical of substitution dan menjelaskan mengapa terjadinya diminishing marginal productivity. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan tentang stage of production, ya, tentang tahapan dari si produksi. Oke. Nah, yang saya jelaskan di sini saya mengasumsikan dia itu fungsi produksinya masih kubikel ya. Jadi ketika nanti fungsi produksinya tidak kubikel, hal ini belum tentu berlaku atau terjadi. Oke. Jadi pada fungsi kubikel itu kurva total produk itu kurang lebih seperti ini. Saya akan coba gambarkan. Ya, jadi untuk fungsi kubikel total produk. Jadi ini ceritanya berapa total produk dengan subject to labor ya. Jadi ceritanya kan gini, fungsi produksi itu kan dipengaruhi oleh capital dan labor gitu kan. Nah, ini kan ceritanya di jangka pendek nih. Berarti capitalnya fix, berarti labornya yang mempengaruhi ini ya. Kan capitalnya tetap. Nah, ini adalah si kuantitas produksi. Nah, terus yang bawah itu kurva untuk average productivity of labor sama MPL. Nah, ini saya coba buat kurvanya lebih kecil biar bisa dua sekaligus ya. Ini labor. Nah, terus ini labor, ini APL dan MPL. Oke. Nah, misalnya fungsi produksinya seperti ini. Bentuk kurvanya. Ini kubikel ya. Ini adalah fungsi produksinya. Sorry, hilang. Ini Q, gitu ya. Terus untuk average product ini berarti kan ketika si output mulai turun nih. Nah, terus ini adalah kurva untuk average productivity labor dan marginal productivity labor-nya ada nih. So, kalau fungsi kubik itu dia ada titik belok ini ya. Taruhlah titik beloknya di sini. Ya, ini adalah kurva MPL. Lalu ceritanya produktivitas maksimumnya ada di sini. Ini adalah APL. Oke. Nah, coba teman-teman perhatikan. Jadi ada ada 3 titik, maaf. Titik di sini, titik di sini, dan titik sini. Oke. Nah, dari sini kita bisa membagi menjadi 3 stage ya. Ini stage pertama. Stage pertama itu dari sebelum mencapai titik A itu kita sebut dengan stage 1. Dari A ke B itu kita sebut stage 2. Bentar. Sorry. Sepertinya benar ya, stage 1, stage 2. Oke. Lihat stage-nya dari marginal productivity. Bentar ya. Berarti ini adalah stage 1. Ini adalah stage 2. Dan ini adalah stage 3.
Nah, apa yang membedakan antara stage 1, stage 2 dengan stage 3? Nah kalau di stage 1 kita bisa lihat bahwa marginal productivity labor itu masih meningkat atau dia belum mengalami diminishing returns. Artinya apa? Artinya dia beroperasi saat increasing returns. Jadi sepanjang stage 1 itu dia increasing returns. Karena marginal productivity-nya naik seiring dengan pertambahan labor. Sedangkan di stage 2 itu dia mulai mengalami yang namanya diminishing marginal productivity of labor. Berarti kita di stage 2 dia mengalami diminishing returns. Jadi ini yang disebut makanya pada level tertentu penambahan labor akan mengurangi marginal productivity, yaitu di titik A ini atau saat memasuki stage kedua. Nah, stage ketiga kita bisa lihat bahwa marginal productivity-nya mulai kurang dari 0. Artinya apa? Pada titik 3 ini sudah seharusnya kita tidak memproduksi lagi. Kalau kita sudah masuk stage 3, seharusnya kita tidak perlu menambah labor. Kenapa? Karena menambah labor justru mengurangi kuantitas produksi atau menghasilkan negative returns. Negative returns. Jadi seperti itu. Itu untuk membandingkan soal returns ya. Returns. Nah, terus apa aja yang bisa kita simpulkan berarti di titik A, di stage 1 berarti kan titik optimumnya ada di titik A. Nah, titik A ini mencerminkan marginal productivity maksimum atau sebelum terjadinya the law of diminishing marginal productivity labor. Nah, di titik B ini adalah kondisi optimum. Nah, kondisi optimum ini yang kita kenal dengan apa? Produktivitas maksimum. Ya. Pada titik B, APL sama dengan MPL, yang berarti APL itu maksimum. Nah, stage 3 itu dimulai dari, jadi di stage 1, itu ujung dari stage 1 adalah titik A. Ya. Kalau stage 2, bukan ujungnya yang kita lihatnya dari, ujung dari stage 2 itu titik C. Tapi di tengah-tengahnya itu, ya jadi stage 2 itu ada di antara A dan C. Ya, tetapi tengah-tengahnya itu mungkin nggak bisa bilang tengah ya, tapi di antara A dan C itu ada titik B. Nah, titik B itu menunjukkan APL maksimum. Nanti kalau kita belajar chapter cost, kita bisa kaitkan dia dengan duality optimum, tapi saya nggak akan ngomong dulu sampai situ. Nah, yang stage 3 baru negative returns. Nah, negative returns itu ciri khasnya adalah MPL-nya kurang dari 0. Kalau diminishing returns, turunan MPL terhadap L itu kurang dari 0. Seperti itu. Oke, jadi seperti itu. Dan kita bisa bilang bahwa di stage 1, selama stage 1, APL itu meningkat. Karena dia sedang menuju titik maksimum. Ya. Jadi selama stage 1, APL itu naik. Ya di stage 1 ini naik. Sampai stage 2 juga sebenarnya. Terus nanti dari stage 2 dan selanjutnya itu APL mulai turun. Tapi selama stage 1, APL itu meningkat. Kalau di stage 2, ada saatnya dia naik, ada saatnya dia turun. Seperti itu. Oke. Nah, jadi seperti itu untuk 3 stage productionnya. Berarti kita bisa bilang bahwa di stage 3 dia bukan daerah yang layak untuk memproduksi karena menambah labor justru mengurangi kuantitas yang akan diproduksi seperti itu. Kenapa hal ini bisa terjadi? Bisa aja kan dengan banyaknya labor mungkin pembagian kerjanya itu lebih nggak jelas atau mungkin ada pekerja yang dia tuh berpikir bahwa itu kerjaannya dia bakal dikerjain orang lain. Akhirnya jumlah yang diproduksi bisa berkurang. Itu secara intuisi. Nah, kalau secara diminishing, saya kemarin sudah berikan penjelasannya ya. Diminishing itu terjadi karena adanya keterbatasan input capital seperti itu. Oke. Jadi itu adalah penjelasan untuk stage of production. Nah, yang selanjutnya akan dibahas itu adalah mengenai tentang returns to scale. Ya, return to scale ini pasti teman-teman juga sebenarnya sudah pernah dapat di pengantar mikro ya. Jadi sebenarnya mikro 1 ini banyak basic di pengantar mikro ya. Bedanya kalau di pengantar mikro mungkin belum banyak hitungannya atau belum sampai analisis kalkulus ya. Nah,
returns to scale itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu konstan, yang kedua itu decreasing, yang ketiga itu increasing. Oke, ini jenisnya. Nah, efek terhadap output apa kalau konstan berarti persentase penambahan input. Sebenarnya konstan return to scale itu mengacu pada titik optimum ya, ketika APL sama dengan MPL. Sebelumnya itu increasing, setelah itu decreasing seperti itu. Nah, tapi dalam konteks produksi return to scale ya, jadi cara mengecek return to scale dari sebuah fungsi produksi adalah kita asumsikan si capital dan labor-nya itu naik dalam proporsi yang sama, dan kita mau melihat bagaimana dampaknya terhadap si produksi. Nah, berarti caranya adalah kan fungsi produksi itu adalah fungsi dari capital dan labor. Capital dan labor-nya ini kita multiply sebesar T. Jadi F, TK, TL gitu ya. Apabila hasilnya sama dengan T dikali F, KL, maka dia konstan. Nah, dia bakal decreasing kalau F, TK, TL itu lebih kecil dari T dikali F kali F dari KL. Kalau increasing berarti F, TK, TL lebih besar dari T, F, KL. Nah, intinya kalau gampangnya gini, kalau constant return to scale, kalau input dinaikkan 1%, ya, berarti output bakal naik 1%. Nah, ini kan berarti antara penambahan input dan penambahan output sama persis ya, ini berarti menunjukkan kondisi yang optimal. Nah, tapi kalau increasing dia belum optimal. Ya. Kalau inputnya dinaikin 1%, outputnya naiknya lebih besar dari 1%. Artinya dia belum optimal tuh, dia masih bisa, kalau berarti nanti kalau dinaikin terus sampai dia berada di level konstan. Kalau decreasing itu setelah konstan kan, berarti kalau inputnya dinaikkan 1%, outputnya itu turun dari 1%. Turunnya di bawah 1%. Itu untuk return to scale. Dan bagaimana mengecek returns to scale? Nah, mengecek return to scale nanti kita akan ada soalnya ya untuk menguji ya. Dilihat dari T-nya aja. Biasanya kalau sama dengan berarti T-nya pangkat 1 gitu ya. Kalau kurang berarti nilai ini tuh sama dengan T pangkat kurang dari 1 dikali FKL gitu. Sedangkan kalau lebih berarti ini tuh sama dengan T pangkat sesuatu yang lebih besar dari 1 dikali FKL. Seperti itu. Oke. Jadi seperti itu untuk masalah returns to scale. Oke. Nah, sekarang kita akan menyinggung tentang elasticity of substitution. Nah, sebenarnya waktu kalian belajar consumer behavior, kalian juga udah sempat menyinggung tentang elasticity of substitution. Bedanya kalau dulu itu elasticity of substitution-nya itu adalah menghitung bagaimana dampak perubahan marginal rate of substitution terhadap Y per X. Nah, kalau sekarang elasticity of substitution itu adalah mengukur bagaimana dampak perubahan marginal rate of technical substitution terhadap si rasio capital dan labor. Oke. Nah, ini bisa kita buat rumusnya menjadi delta K per L. Ya seperti ini, delta K per L dibagi K per L dibagi delta, bisa MRTS, bisa RTS ya nyebutnya, ini saya tulis RTS aja. Dibagi delta RTS per RTS. Oke. Kan kalau mau mencari percentage change berarti kita cari nilai perubahan K per L dibagi dengan K per L mula-mula. Sama untuk return to scale, perubahan return to scale dibagi dengan nilai return to scale. Nah, ini nantinya jadi seperti ini. Delta K per L dibagi delta RTS dikali RTS dibagi
K per L. Nah, ini bisa kita sebut juga dengan MRTS ya, sama aja. Sehingga rumusnya bisa jadi seperti ini. Oke. Atau ini juga bisa kita transformasi menjadi D ln K per L, D ln RTS. Di mana MRTS ini bicara tentang apa? MRTS ini bicara tentang MPL per MPK. Ya, ini sudah kita bahas sebelumnya. Nah, secara bersamaan MPL per MPK itu menunjukkan rasio harga labor dengan capital seperti itu. Oke. Nah, yang menarik dari elasticity of substitution itu adalah sebenarnya ada juga ukuran elasticity kan ini elasticity of substitution-nya itu mengukur mengukur dampak perubahan MRTS terhadap si K per L ya. Nanti ukuran elasticity of substitution itu bisa macam-macam ya jenisnya. Kayak di consumer behavior itu kan beda lagi artinya kan. Nah, tetapi yang saya mau tekankan di sini adalah untuk elasticity of substitution itu sebenarnya dia itu bisa ada pengembangan rumus ya. Jadi untuk fungsi yang dia itu karakteristiknya constant return to scale. Jadi ceritanya misalnya ada an input case gitu ya. Oh ya, sebelumnya elasticity of substitution itu dia hanya bisa melihat ini ya, terhadap dua variabel. Contohnya ini kan capital dan labor. Nggak bisa kalau kita lihatnya analisisnya 3 variabel, itu nggak bisa. Ya, bukan berarti fungsinya tidak boleh ada 3 variabel. Fungsinya boleh 3 variabel, tetapi yang kita analisis itu hanya 2 variabel saja. Oke. Nah, tetapi jadi elasticity of substitution itu hanya bisa melihat 2 variabel. Jadi kalau ada 3 variabel, misalnya capital, labor, sama energi misalnya. Nah, berarti kita bisa cari elasticity of substitution capital terhadap energi sama labor terhadap energi seperti itu. Ya, nggak bisa kita cari ketiganya secara sekaligus. Nah, ada kasus the n input case. Jadi ini kayak pengembangan elasticity of substitution khusus dia itu constant return to scale. Nah, ternyata rumus elasticity of substitution itu bisa dikembangkan menjadi seperti ini. Nah, nanti teman-teman akan di video selanjutnya kita akan belajar mencari elasticity of substitution dengan rumus yang berbeda, yaitu lambangnya sigma sama dengan FK dikali FL dibagi F dikali FKL. Nah, kita tahu bahwa FK itu menunjukkan nilai MPK, sedangkan FL itu MPL, F itu menunjukkan production ya, si produksi, dan FKL itu adalah apa? Turunan MPK terhadap L atau turunan MPL terhadap MPK. Ya, ini kalau mengaplikasikan Young's theorem ini sama aja nih, FKL sama FLK seperti itu. Oke. Nah, rumus ini ditemukan oleh ini ya. Kalau teman-teman baca di buku oleh si Burke sama si Dester ini ya di Economic Mathematical Manual pada tahun 1999 Jerman. Oke. Nah, nanti kita akan menggunakan rumus di video selanjutnya kita akan mencoba untuk menggunakan rumus ini untuk mencari elasticity of substitution dari fungsi khusus. Nah, fungsi khususnya seperti apa? Kita lihat aja di video selanjutnya. Yang penting teman-teman sudah menguasai pembahasan yang ada di video ini, yaitu berkaitan dengan stage of production, return to scale, dan elasticity of substitution. Sekian, terima kasih.